Selamat datang pada teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di room webinar. Selamat pagi Pak Semin. Sehat Pak Semin. Siap mengikuti. Oke, terima kasih Pak Semin. Di sini banyak Mas Bowo dari Ibu Kepala Sekolah sudah ada, Ibu Kepala Sekolah saya. Oh ya, Ibu Sri Basuki. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bergabung dengan akun sekolah, bagi teman-teman di sekolahnya yang belum bergabung, mohon untuk diajak bergabung karena nanti di sini akan ada presensi dan nanti di akhir akan ada kuis. Kalau dulu mungkin kita hanya belajar, yang penting kita bisa mengajar tatap muka bersama siswa. Ternyata sekarang dengan adanya pandemi ini kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif. Seperti kegiatan webinar pada hari ini yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga sangat menarik sekali. Ini berkat teman-teman kita tim kreatif ini sangat solid. Ada siapa aja teman kita yang tim kreatif ini yang membantu kita Pak Jatus? Wah, di sini banyak sekali Mas, orang-orang hebat Mas. Iya. Minggu kemarin dalam pembukaan itu Pak Nanang dalam membuat reportase itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Ya, kita mulai dulu Mas Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kegiatan webinar kerjasama antara KKKS dan FKKG Kabupaten Ngadirojo akan segera dimulai. Bapak Ibu sekalian, ini saya Roy bersama Jatus Hadi Prabowo akan menjadi host pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pak Jatus, bila kita buka pada kegiatan pagi hari ini dengan bersama-sama Pak Jatus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan webinar kerjasama antara KKKS dan FKKG Kecamatan Ngadirojo pada pertemuan hari Rabu Februari 2021 dengan materi aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada kata dari Ketua KKKS Kecamatan Ngadirojo, Bapak Mulyadi SPDSD, kepada Bapak Mulyadi SPDSD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti BIMTEK, diberikan waktu beberapa hari kepada peserta untuk mendalami materi. 3 hari mendalami materi, setelah selesai nanti peserta BIMTEK kecamatan akan mendesimasikan tentang ERAPOD ini kepada kita semua, kepada kepala sekolah dan kepada guru, baik itu guru kelas, guru mapel, dan operator dapodik. Nah, nanti kami mengharap kepada pengurus jadwal ERAPOD yang menurut proposal dijadwalkan di bulan Mei ini, karena nanti di akhir semester 2 nanti harus sudah kita laksanakan tentang pelaporan melalui ERAPOD. Untuk itu materi ERAPOD saya harap untuk dimajukan pelaksanaannya. Mungkin setelah jadwal perdana ini, jadwal kedua nanti bisa membahas tentang ERAPOD dengan peserta kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, dan operator dapodik. Kami berharap tentang pelaksanaan kegiatan KKS dan KKG yang materinya ERAPOD nanti semuanya harus bisa mengikuti, bahkan teknisnya di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru beserta karyawan bisa hadir semua, terus dalam satu ruangan kita mengikuti bareng-bareng
di sekolah punya laptop berapa nanti dibawa, digunakan, nanti akan dipraktekkan secara langsung. Sehingga nanti pelaksanaan e-rapor di semester 2 akhir nanti semua sekolah sudah bisa melaksanakan dengan baik. Dan tidak hanya operator yang mampu, Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon secara tegas namun penuh dengan kekeluargaan memberikan motivasi pada rekan-rekannya. Jangan sampai tentang e-rapor ini hanya dibebankan kepada satu orang. Artinya mungkin pada operator dapodik nanti hanya dibebankan kepada operator dapodik. Diserampung rampung e-rapor tugasmu. Jangan begitu, tetapi diharapkan masing-masing guru kelas mampu untuk mengerjakan e-rapor ini. Tegaskan seperti itu. Ya, apabila terjadi kendala mungkin dari rekan-rekan guru tinggal masa kerja tinggal 1 tahun, tinggal 5 bulan, mungkin mereka menyerah. Nah, itu ya, monggo diatasi di internal sekolah masing-masing, bisa dimaklumi mungkin dengan menugaskan siapa, sehingga besok ketika mengerjakan rapot itu masing-masing guru kelas yang mengerjakan kelasnya masing-masing, tidak serta-merta hanya dibebankan kepada salah 1 atau 2 orang di sekolah itu. Ini perlu perhatian daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah, sehingga ketika kegiatan KKG nanti ada sekolah yang tidak mengikuti, lebih-lebih materi e-rapor tidak mengikuti, nanti akan repot sendiri, rugi sendiri. Karena semakin hari tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini selalu ada inovasi. Nanti ke titik-titik penjenengan akan ketinggalan. Sehingga sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya minta tolong kerjasamanya yang baik dan memotivasi teman-teman, memberikan pemahaman sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan ini tanpa merasa terpaksa, tetapi teman-teman merasa butuh mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Ini sangat penting. Dan bahkan materi e-rapor nanti mungkin tidak cukup dibahas melalui kegiatan KKS maupun KKG, karena mungkin kalau hanya dilaksanakan seminggu sekali, hari ini e-rapor dibahas, pembahasan kedua minggu depan mungkin mereka sudah lupa. Mungkin akan dilaksanakan secara berurutan, hari ini, besok pagi, besok paginya, ini setelah 3 hari, mungkin libur beberapa hari tidak membahas, tapi mereka ada tugas-tugas. Setelah itu dibahas lagi, diskusi dan sebagainya. Sehingga penguasaan daripada materi e-rapor ini betul-betul bisa dikuasai oleh teman-teman semuanya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati tentang e-rapor, kami cuplik di sini. Ini perlu kita sikapi bersama. Diharapkan Ngadirojo akhir semester 2 semuanya sudah bisa melaksanakan pelaporan hasil belajar siswa melalui e-rapor. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, ini tidak terkait dengan KKG dan K3S, namun juga masih dalam lingkup tugas kita. Kegiatan pada hari ini bersamaan dengan kegiatan tryout siswa kelas 6, tryout 1 yang pelaksanaannya tetap mengacu pada proses pembelajaran jarak jauh. Artinya, ibu guru kelas 6 memantau dari sekolah,
anak-anak mengerjakan dari rumah dan juga bersamaan dengan kegiatan KKG. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan harapan kami kegiatan ini bisa kita laksanakan bersama-sama. KKG juga berjalan, tryout kelas 6 juga berjalan. Orientasi kita Bapak Ibu, kita tidak hanya berorientasi seperti ketika tryout yang kita laksanakan tahun-tahun yang lalu dengan tatap muka. Artinya tryout dilaksanakan dengan tertib baik, hasilnya nilai tryout kita analisis, mungkin dari hasil itu bisa dilaksanakan pemetaan oleh sekolah, kita petakan ada berapa persen anak kami yang mampu menguasai materi, ada berapa persen yang dalam keadaan sedang-sedang saja, berapa persen yang kurang, sehingga diadakan tambahan-tambahan pelajaran, drilling atau dan sebagainya, termasuk analisis butir soal dan sebagainya. Untuk kali ini tryout kali ini justru lebih luas karena pelaksanaannya dikerjakan dari rumah. Mungkin nilainya nanti mungkin ada yang lebih bagus karena mungkin dibantu oleh saudaranya atau orang tuanya. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana proses menyelesaikan soal itu. Anak-anak walaupun ini pembelajaran selama ini tidak bisa tatap muka, anak-anak sudah minimal memahami bagaimana menghadapi soal, bagaimana cara mengisi lembar jawab, lembar jawab komputer. Bagi semuanya belajar. Karena apa, Bapak Ibu semuanya, harapan kita juga sesuai dengan pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan segera berakhir hingga kita sudah bisa beraktivitas seperti sudah normal, artinya pembelajaran bisa tatap muka, kegiatan belajar di sekolah dan sebagainya. Nanti ketika pandemi berakhir, anak-anak sudah bisa tatap muka, besok di SMP atau di mana misalnya mereka menghadapi soal-soal yang lembar jawabnya berbasis komputer, anak-anak akan menjadi mengalami, belum pernah melakukan, belum pernah mengerti tentang lembar jawab komputer. Sehingga tryout ini kita juga mengarah ke situ dan juga mengarah kepada hasil yang dicapai oleh anak. Ini sangat penting, sehingga saya minta tolong kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru kelas 6, tolong kegiatan itu dipantau ketika ada permasalahan-permasalahan dengan siswa, dengan orang tua, diselesaikan dengan baik, diberikan penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terus untuk pengisian nomor dan sebagainya seperti yang kami sampaikan kemarin tentang teknis pengumpulan lembar jawab dan sebagainya, saya sampaikan kemarin. Jika ada permasalahan, tolong nanti lewat Japri atau lewat grup bisa ditanyakan. Demikian Bapak Ibu semuanya, harapan kami, ajakan saya kepada Bapak Ibu, mari wadah daripada peningkatan kompetensi baik kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan oleh rekan-rekan forum KKG Kecamatan Yatirejo bersama dengan kami K3S. Ini monggo kita gunakan sebagai tempat untuk belajar bersama, dan kepada Guru Korwil, Bapak Pengawas, ketika nanti jadwal narasumber, monggo seandainya tidak menjadi narasumber, ketika Bapak Ibu Korwil Pengawas ada hal-hal yang perlu disampaikan, akan kami fasilitasi melalui kegiatan K3S dan KKG ini. Sehingga nanti untuk Pak Udin, Pak Triwahyu
Setelah itu Pak ada saya punya temuan seperti ini perlu kami sampaikan, tak aturi matur, tak aturi ngendika dawuh dengan saya atau pengurus forum bisa langsung disampaikan. Karena apa? Kelihatannya kita juga sulit untuk mengadakan rapat kepala sekolah secara tatap muka, sehingga forum ini bisa digunakan, ada satu fleksibilitas keluasan ketika ada masalah-masalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Ngadirejo bisa disampaikan melalui forum ini. Ini mohon dan juga pengawas posisi panjenengan dalam kegiatan ini sebagai pembina teknis, sehingga sewaktu-waktu mau masuk memberikan materi, memberikan informasi, kami fasilitasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai prakata. Saya menyadari dengan kerendahan hati mungkin ada kata-kata dan hal yang saya sampaikan menjadikan Bapak Ibu semuanya tidak nyaman atau tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila topik balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi SPD SD selaku Ketua KKKS Kecamatan Ngadirejo yang telah memberikan prakata tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tentang ERAPOT, REOT, dan peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan webinar pagi hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya sebagai moderator yaitu Ibu Dwiani Indah. Terima kasih Pak Bowo atas waktu yang diberikan. Izinkan kami memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nikmat yang luar biasa di kesempatan kita kali ini dengan segala keterbatasan kita di masa pandemi COVID-19. Kali ini kita masih dipertemukan dengan kuasa Allah dalam acara seminar virtual FK3GS dan FKKG, yaitu pertemuan perdana di semester tahun 2020-2021. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sebelumnya saya akan menyapa dulu yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Ngadirejo, Ibu Dr. Randa Suharti, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Ngadirejo. Yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Ngadirejo, Bapak Mulyadi, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah dasar sekecamatan Ngadirejo, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Kecamatan Ngadirejo, baik guru kelas, guru pendidikan agama Islam, dan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tidak lupa juga yang kami hormati adalah narasumber kita kali ini, ya. Tadi sudah yang narasumber pertama Ibu Suharti, selaku Korwil, dan pemateri kedua yaitu Ibu Ike Kuswardani, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam acara inti. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Randa Suharti, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Suharti, monggo kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak pengawas sekolah dasar, Bapak pengawas PAI, mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti kita bersama, karena pada saat ini beliaunya sedang WFH. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Ngadirojo. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Kelompok Kerja Guru, baik itu guru kelas, guru agama maupun guru penjas orkes Sekorwil Kecamatan Ngadirojo. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu tim kreatif Korwil Cam Bidik Ngadirojo. Marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan kepada kita semuanya dari ganasnya virus COVID-19, dan semoga saja kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu semuanya, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di garda paling depan di bidang pendidikan ini, kita harus berusaha sekuat tenaga, kita harus tangguh untuk terus berjuang meningkatkan pendidikan di Indonesia, di Jawa Tengah, di Wonogiri, dan tentu saja di Ngadirojo ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan semuanya saja, pada kesempatan ini kami akan umum pada kepala sekolah. Halo Bapak Ibu kepala sekolah hadir semuanya nggih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan khusus kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Yang pertama itu, ini untuk komitmen ini. Kalau kita sudah malas-malasan, maka saya percaya tidak akan ada kemajuan di Ngadirojo ini. Namun karena kita sudah berkomitmen, gitu, kita berkomitmen bersama-sama, mulai dari unsur korwilnya saya sendiri insya Allah berusaha berkomitmen, pengawas, kemudian kepala sekolah, guru-guru, semua berkomitmen, orang tua dan siswa semuanya berkomitmen untuk terus maju untuk meningkatkan pendidikan di Ngadirojo ini. Walaupun saat ini kita terkendala dengan adanya virus COVID-19, insya Allah kita selalu sehat walafiat, aman, selamat, selumun selamat. Nah itu mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kedinasan, tugas-tugas kemasyarakatan maupun tugas keluarga dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada agenda KKG hari ini kami berkolaborasi dengan salah satu guru hebat di Ngadirojo, yaitu Ibu Ike Kuswardani, Sarjana Pendidikan, yang nanti sebentar lagi saya doakan segera magister pendidikan, karena masih muda, harus terus belajar dan belajar, ya Bika ya. Ya, harus terus. Monggo nanti pada hari ini nanti sesuai dengan apa yang sudah diedarkan, sesuai dengan
Itu edaran di materi tentang administrasi PJJ. Nah, monggo mari belajar bareng, maju bareng, ngadirojo gayeng. Nah, itu moto yang kedua. Untuk selanjutnya kami akan memberikan sedikit materi biar ada bekasnya. Materi ini nanti akan saya share share di mana itu, Mas? Di grup apa gimana ya, grup KKG, K3S, atau yang saya tahu nanti pasti Bapak Ibu bisa sebagai bahan bacaan, yaitu terkait dengan materi yang sudah diajukan, yaitu tentang perangkat PJJ. Karena model seolah-olah PJJ adalah model PJJ karena memang masa COVID. Walaupun kita itu juga setengah was-was, namun kita juga ada hikmahnya. Kita mendapatkan sesuatu hikmah yang luar biasa dengan adanya COVID ini. Kita banyak bertambah ilmu sebenarnya, bertambah ilmu tentang IT, penggunaan IT, tentang kreativitas yang tentu saja untuk Ngadirojo ini yang menjadi kebanggaan kami adalah tim kreatif. Walaupun tim kreatif ini merupakan gabungan dari guru-guru tentu saja, ya kadang menjadi tim kreatif, kadang-kadang menjadi guru, kadang-kadang menjadi monggolah itu yang penting intinya adalah kita adalah sehat dan selamat. Lanjut saja tentang perangkat pembelajaran. Kami akan menyampaikan sedikit perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Ya, apa saja toh perangkat pembelajaran bagi guru? Karena ini materinya tentang perangkat PJJ ya, monggo sejak dulu sebelum adanya PJJ, yang namanya perangkat pembelajaran bagi guru atau istilahnya dulu itu administrasi guru. Namanya administrasi guru itu ya alat-alat atau perangkat yang harus dibawa oleh guru sebagai kelengkapan administrasi guru, sebagai bukti fisik dari guru itu. Kalau kita dinilai, kalau kita tidak bisa membuktikan adanya perangkat pembelajaran atau adanya administrasi pembelajaran, ya tentu saja tidak bisa dinilai. Nah, gitu. Ini terkait saat ini, kondisi saat ini adalah perangkat pembelajaran PJJ. Yang pertama adalah Prota. Kalau dulu Prota secara umum, Prota itu program tahunan. Jadi dibuat pada awal tahun. Prota isinya adalah program dalam 1 tahun yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajarannya jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran dari rumah, ya tentu saja kita sesuaikan yang nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu kita yang cantik, Ibu Ike Kuswardani nanti kaitannya dengan RPP dan perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian perangkat yang lain adalah perangkat penilaian. Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat sendiri nanti. RPP penilaian yang lalu dengan yang nanti akan kita laksanakan ini berbeda. Selain kita penilaian dengan model PJJ dan BDR, orang-orang yang tidak tahu, yang bukan guru mungkin tidak tahu. Lah piye sing arep melaksanakan penilaian wong ora diulang. Loh, kok tidak diulang, wong kita itu guru gitu. Guru itu setiap hari memberikan tugas kepada anak, melaksanakan pembelajaran. Jadi gini, saya mengevaluasi secara umum, kalau kita memberikan tugas kepada anak itu jangan hanya sekedar tugas,
Tapi kadang-kadang berilah materi yang untuk dipelajari oleh siswa. Setelah di materi, jadi seperti kita mengajar di tatap muka itu. Kalau kita pas pembelajaran tatap muka itu kan kita menjelaskan materinya dulu. Setelah materi dijelaskan, kita coba dengan evaluasi, kan seperti itu. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa itu tentang materi yang kita berikan, kan seperti itu. Kita pun juga demikian, walaupun di masa PJJ, pelaksanaan model PJJ dan pembelajaran dari rumah BDR, kita juga seperti itu. Hanya saja sarananya berbeda, alatnya berbeda, medianya berbeda. Kita menggunakan WA, kita menggunakan apa itu video, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan apa yang bisa, yang sesuai dengan situasi, kondisi masing-masing sekolah, masing-masing peserta didik. Tentu saja kita tidak boleh meninggalkan situasi, kondisi orang tua peserta didik kita. Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah buku presensi siswa. Kalau biasanya Bapak Ibu itu kalau yang lalu hanya titik hari ini tanggal 10 Februari titik masuk titik S A. Nah, kalau memang tanpa alasan A, kemudian kalau sakit ya S. Biasanya hanya di titik-titik gitu deh. Sekarang monggo modelnya, model PJJ ini malah model yang sudah inovasi, menggunakan presensi. Monggo untuk mengisi presensi, saya percaya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pelaksanaan kaitannya dengan presensi. Yang belum, monggo, yang belum, saya harapkan untuk segera melaksanakan sesuai dengan kondisi saat ini. Presensinya kan presensi tidak manual gitu. Presensinya lewat apa Bu? Aplikasi gitu. Nah, masing-masing guru itu sekarang kan presensi anak itu lewat aplikasi. Yang saya tahu kalau saya melihat tetangga saya itu absen, ternyata bisa. Absenmu kayak ngopo? Nah, saya lihat ternyata melalui aplikasi HP. Hadir. Nah itu presensi model PJJ. Monggo untuk dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah administrasi yang menunjang KBM. Banyak sekali ini monggo. Kalau sekarang ini bukan kok berarti ada 1 sampai 7 poin ya. Administrasi kalau begitu kita kembali ke dulu Bu, banyak beban. Bukan beban, hanya sekarang itu kan diperingan. Contoh saja, kalau dulu RPP itu paling tidak itu sak bende, kalau sekarang kan bisa dibuat 1 lembar. Karena inti dari RPP itu pada dasarnya adalah tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajarannya, kemudian penilaiannya. Bagaimana? Itu. Jadi bisa dibuat seringkas mungkin, 1 halaman cukup, bisa. Maka kenal RPP 1 lembar. Kalau dulu 1 bendel, sekarang 1 lembar. Cukup singkat. Kemudian bagaimana pembelajarannya? Kalau tadi RPP-nya sudah, bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran yang diharapkan adalah menggunakan pendekatan saintifik. Sekarang ini pembelajarannya model PJJ, pelaksanaannya BDR, dan kita menyelesaikan sesuai dengan kondisi masing-masing anak didik. Kemudian mengacu perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Nah, ini yang penting. Pembelajarannya mengacu perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Kalau saat ini kondisinya ya lagi PJJ, isone PJJ, pembelajarannya jarak jauh, bahkan jauh sekali, tidak bisa ditembus pandang.
dari sekolah ke rumah, nah, maka monggo kita untuk menyelesaikan. Kemudian melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Siapa yang perlu dilibatkan? Kepala sekolah. Kepala sekolah ini perlu dilibatkan. Bagaimana perlibatannya? Memfasilitasi. Tugas kepala sekolah itu memfasilitasi semua perangkat yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru itu melaksanakan pembelajaran, karena peran pembelajaran itu intinya pada guru. Kemudian siswa itu sasarannya. Nah, hanya saja sekarang ini eranya PJJ, yang mana BDR, belajar dari rumah, karena anak-anak itu tidak masuk dalam kelas, gitu, tapi ada di rumah masing-masing, maka peran yang paling banyak adalah peran orang tua. Sekarang orang tua adalah guru. Nah, sekarang ini benar-benar terjadi. Orang tua adalah guru yang pertama dan utama. Tidak hanya di dalam kandungan saja, tetapi di luar, setelah dewasa pun, saat ini orang tua menjadi guru. Guru yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Ketika kita memberikan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik, kami mohon prinsip-prinsip, prinsip-prinsip tentang pembelajaran PJJ. Intinya prinsip-prinsip pembelajaran PJJ di masa pandemi ini, prinsipnya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, menjaga kesehatan dan keselamatan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri, menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga, menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, merupakan prioritas utama. Jadi keselamatan peserta didik, keselamatan pendidik, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan rumah, prioritas utama dan dalam melaksanakan PJJ ini. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah tumbuh kembang. Kita itu mengangkat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial, kaitannya dengan keberadaan orang tua. Karena orang tua yang satu dengan orang yang tua yang lain itu berbeda keberadaannya kemungkinan. Utamanya dari segi ekonomi. Ada kalanya orang tua yang sudah lengkap memfasilitasi anaknya dengan HP yang lengkap sendiri-sendiri. Ada kalanya satu HP satu rumah. Ada kalanya satu HP untuk kakak beradik. Ada kalanya satu HP untuk bersama ibu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu agar tidak menimbulkan permasalahan untuk kita pahami bersama sebagai guru. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, Bapak di sini akan saya berikan sedikit panduan tentang pembelajaran jarak jauh. Atau tujuannya apa yang perlu kita pahami? Mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat dari wabah virus corona ini. Jadi mendorong kolaborasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua. Nah, monggo untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sebaik-baiknya agar tidak timbul masalah antara sekolah dengan orang tua.
Kemudian yang kedua, memastikan anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna tentunya. Kalau saya melihat pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama ini, kalau dirasa memang banyak pengalamannya. Anak-anak itu kita tidak melihat negatifnya ya, kita melihat positifnya saja. Banyak sekali pengalaman yang bermakna. Kalau dulu kita itu belum bisa membuka video, kita bisa belajar sekarang video. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini menggunakan video, anak-anak yang sudah terbiasa dulu, kalau dulu kan tidak terpimpin, tapi kan sekarang menggunakan HP itu kan kalau saya mengatakan terpimpin. Karena apa? Video yang kita buka tidak hanya sekedar video asal-asalan, video yang sudah diberikan oleh gurunya. Tentu saja video yang mendidik terkait dengan atau berkaitan dengan materi pelajaran. Jadi video yang diberikan atau diunggah ke grup siswa, grup guru, ini berkaitan dengan materi. Kalau saat ini sudah semester 2, tentu saja KIKD-nya juga yang sesuai. KIKD jangan hanya asal video yang diunggah, yang diberikan kepada siswa, ya harus sesuai dengan materi saat ini. Kita sampai mana, pembelajarannya sampai mana. Nah inilah perlu kita menggunakan perangkat pembelajaran, manfaatnya seperti itu. Kita akan terkontrol. Jadi kalau kita tanpa RPP, tanpa perangkat pembelajaran, tanpa persiapan, tanpa program, ya kita nanti akan asal-asalan. Ngunggah video hanya sekedar video. Jangan itu. Kita harus milah-milih, walaupun kita ngambilnya dari Mbah Google, tapi kita juga harus selektif. Kita harus mengadopsi dan kita adopsi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan materi masing-masing. Materi kelas 1 ya jangan diunggah video kelas 6, jangan diunggah video umum. Lah ini nanti anaknya jadi kacau, tujuan pembelajarannya jadi tidak tercapai. Nah itu, monggo kita melakukan seperti itu perangkat pembelajaran. Kemudian kaitan dengan apa pembelajaran pada langkah awal, saya percaya ini sudah berlalu, Bapak Ibu sudah melaksanakan, monggo dibaca sendiri, nanti materi ini akan saya berikan semuanya sebagai bahan bacaan Bapak dan Ibu semuanya. Monggo kaitannya dengan yang saya sampaikan ini memang dalam memberikan tugas-tugas, monggo agar kita tidak lepas dari jalur, maka gunakan sesuai kondisi saat ini. KIKD yang kita berikan saat ini adalah KIKD semester 2. Pembelajaran kita sampai mana? Monggo. Jadi kita jangan lepas dari materi yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Tuh. Kemudian kaitannya pada saat pembelajaran, Bapak dan Ibu semuanya menggunakan kalau pantauan kami ada yang menggunakan secara daring, ada yang menggunakan luring, ada yang kombinasi. Monggo Bapak dan Ibu semuanya kaitannya dengan perangkat pembelajaran itu untuk membuat jadwal. Jadi biar tertata, biar terprogram. Dan itu menjadi bukti fisik kita sebagai guru. Suatu saat nanti kita akan melaksanakan penaikan tingkat, itu merupakan bukti fisik kita bahwa perangkat pembelajarannya ini, pelaksanaannya ini. Syukur didukung dengan bukti fisik yang lain, yaitu dokumen
dokumentasi. Dokumentasi itu foto. Monggo. Yang nanti didukung. Nah, kita pelaksanaan pembelajaran maka dibuatlah best practice. Nah, masing-masing guru itu sebenarnya bisa. Tidak perlu kita itu cari-cari di Google best practice-nya yang lain. Bolehlah kita sebagai acuan membaca-baca boleh. Tapi sebenarnya kita bisa membuat sendiri. Apa dan bagaimana yang kita buat saat ini, yang kita kerjakan saat ini, itulah yang kita buat best practice-nya. Jadi karya kita sendiri. Nah, itu yang kita hargai. Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya, monggo yang perlu dihindari. Ini yang sering-sering kita lupa. Membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua. Nah, ini sebenarnya kita guru itu prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah kita bisa memahami semua karakteristik siswa. Kalau siswanya Bapak Ibu dalam satu kelas itu 10, diharapkan Bapak Ibu itu bisa memahami karakter siswa ya 10 macam. Karena karakteristik siswa yang satu dengan karakteristik siswa yang lain itu berbeda. Nah, kita diharapkan bisa mengakomodir itu. Maka tidak ada tugas kita harus dalam yang perlu kita hindari ya, membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua. Ya kalau memang orang tuanya itu benar-benar ya tidak punya HP, tidak punya HP satu untuk satu keluarga saja tidak, plus tidak ada adalah HP ini rusak. Ya monggo kita menggunakan pembelajaran model kombinasi, monggo berbasis kertas boleh, namanya berbasis kertas itu luring ya. Nah, luring ya, menggunakan buku, kertas, modul itu kan luring, gitu, di luar jaringan. Jadi rasa nganggo HP, ora apa-apa. Sinyal lemah tidak masalah. Kita menggunakan luring, model luring, monggo. Nah itu. Kemudian tugas yang mendorong murid berinteraksi dengan banyak orang di tengah situasi wabah corona. Contoh ini, kalau ini biasanya guru mapel PJOK misalnya, memberi tugas senam bersama minimal 10 orang. Ini kan tugas yang tidak sesuai. Wong tidak boleh berkerumun kok. Kita 5M tadi kan salah satunya tidak boleh berkerumun. Kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas senam bersama diikuti secara berkelompok 10 orang. Nah ini tugas yang tidak sesuai, nah itu perlu kita hindari. Nah kalau yang senam sendiri di rumah, nah, di rumah masing-masing atau di halaman masing-masing, nah itu boleh. Nah, itu. Kemudian hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh murid tanpa mempertimbangkan faktor kendala dalam melakukan pendampingan. Harus orang tua harus didampingi orang tua. Orang tua sekarang kan banyak yang bekerja, gitu. Nah, ibu-ibu pun juga bekerja. Monggo ini untuk yang menuntut untuk didampingi orang tua secara penuh ini juga perlu dihindari. Kemudian memberi tugas hanya dari satu sumber atau buku teks semata. Misalnya, bacalah buku ini. Lah kebetulan kalau anak tidak punya ya sulit. Carilah di Google ini. Lah kalau tidak punya HP kan ya ora iso nyari di Google. Nah, contohnya seperti itu perlu dihindari. Maka dari itu, kaitannya dengan pembelajaran ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami karakteristik siswa, karakteristik orang tua. Nah, sekarang kalau tadi hindari, sekarang anjuran apa yang perlu
dilaksanakan. Penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua. Ya, kita komunikasi dengan orang tua. Tugasnya ini. Nah, kadang-kadang orang tua secara yang sudah proaktif tanya kepada gurunya sekarang. Ya dijelaskan. Jangan hanya asal memberi tugas, tapi kita belum menjelaskan. Itu namanya tugas yang tidak bisa dibedakan. Itu namanya menyulitkan siswa, menyulitkan orang tua. Apa ada seperti itu, Bu? Ya ada 1-2. Nah ini masukan-masukan dari orang tua. Lah urung tahu diulang kok diberikan tahu tugas niku. Nggih, pripun sing ajeng mados? Sing ajeng garap pripun? Nah, monggo itu untuk benar-benar dicermati seperti itu. Satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Monggo, kalau itu kan namanya juga tematik nggih. Tematik terpadu saat ini dengan adanya kurikulum 2013 ini kan kita semuanya sudah sepakat menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu, kecuali untuk mata pelajaran tertentu, matematika misalnya di kelas 4, 5, 6 ini kan sudah berdiri sendiri. PTUK juga demikian, agama juga demikian. Nah, itu. Kemudian pastikan memberikan umpan balik. Nah ini ada beberapa keluhan dari orang tua, Bapak dan Ibu, di dalam memberikan tugas kepada siswa dikembalikan kepada, biasanya orang tua kan ngantar ke sekolah, berikan umpan balik. Umpan balik itu gambarnya koreksi, dikoreksi, terus dinilai. Inilah umpan balik. Diberitahukan pada siswa, memberikan umpan balik namanya. Tidak hanya sekedar semua pekerjaan, saya percaya kalau di Ngardirojo tidak ada. Semua Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas sesuai karakteristik siswa masing-masing dan sudah memberikan umpan balik. Saya percaya itu. Nah, kemudian pastikan ada kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Kriteria yang akan dicapai dalam memberikan tugas itu apa? Pastikan melakukan refleksi berkala. Jadi sesekali itu mana refleksi? Nah, refleksi itu menjelaskan kembali, mengulang kembali materi-materi yang sudah diberikan. Guru tidak memberi tugas, tapi siswa melihat atau mendengarkan. Bu guru akan menyampaikan refleksi materi KD ini, KIKD ini. Nah, misalnya itu. Materi ini akan Ibu refleksi. Nah, contohnya seperti itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, materi kalau saya berikan tidak cukup. Ini nanti kami akan banyak sekali tugas-tugas yang lain kaitannya dengan ngatur apa itu kepala sekolah yang akan purna, itu perlu pengajuan usulan pengampuan. Kemudian sekali lagi saya pesan sebelum berakhir ini, saya pesan kepada Bapak Ibu guru yang masih CPNS. Ini ada program PIGB, kemarin sudah saya kumpulkan. Ini mohon untuk menindaklanjuti. Bapak Ibu Kepala Sekolah membuatkan surat keputusan tentang guru pembimbing, kemudian membuat jadwal pembimbingan, yang mana pembimbingnya adalah guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas. Nah ini, pengawasnya adalah pengawas Dabin masing-masing. Kebetulan untuk Dabin Gajah Mada, itu yang ada adalah guru agama. Guru agama ini pembimbingnya adalah Bapak Pengawas Agama. Nah, nanti untuk gedung 1 ya, untuk gedung 1 itu pembimbingnya adalah Pak Kurniawan, Pengawas Agama.
Sedangkan yang lain adalah Pak Tri dan Pak Udin. Tuh. Monggo nanti sesuai dengan jadwal, nanti saya minta jadwalnya. Nanti jadwal pelaksanaan PIGP di 6 sekolah atau di 5 sekolah yaitu, saya lupa. Itu nanti monggo untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya adalah 1 tahun. Ini sudah Februari. Februari itu jadwalnya apa itu sudah ada. Harusnya sudah ada. Nanti penilainya, gitu, sudah saatnya ini penilaian pertama ini. Nanti pada akhir Februari ini sudah pelaksanaan penilaian tahap pertama oleh guru-guru PIGP ini. Nanti siapa yang menilai? Kepala sekolah dan pengawas. Tuh. Kemudian nanti sampai pada bulan ke-9, gitu, bulan ke-9 nanti ada kegiatan-kegiatan apa sesuai program. Monggo nanti dibuat jadwal agar kami tahu jadwal penjenengan itu apa. Setelah nanti pada bulan ke-12, bulan 11-12 itu nanti akan membuat penilaian yang kedua, akan membuat dilanjutkan dengan laporan. Kalau guru PIGP ini yang baru 80% belum diakui itu baru CPNS, baru calon pegawai negeri sipil. Maka diadakan induksi. Di dalam induksi 1 tahun, Januari sampai Desember ini, nanti kalau dinyatakan nilainya baik, mencapai nilai minimal baik, itu baru bisa diajukan sertifikat. Jadi lulus induksi, guru induksi, diajukan sertifikat, gitu, diajukan sertifikat ke dinas dengan minimal nilai baik, gitu, baru nanti bisa proses ke PNS. Jadi diberi jangka waktu 1 tahun ini. Dengan tentu saja para guru-guru CPNS monggo untuk diperhatikan seperti itu. Bukti apa yang perlu dikumpulkan atau dilaporkan sudah saya jelaskan pada saat saya mengumpulkan di Korwil itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh Ibu kita yang cantik, Ibu Ike. Monggo nanti terlanjut sampai jam berapa, monggo kaitannya dengan pelaksanaan KKG hari ini jadwalnya sampai jam berapa, monggo itu nanti sudah disepakati. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, manakala saya dalam menyampaikan baik secara tugas secara Korwil maupun secara pengawas maupun secara pribadi, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu semuanya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Susanti yang telah memaparkan dengan penjelasan yang luar biasa dalam materi perangkat pembelajaran jarak jauh di kesempatan kita kali ini. Bahwasanya kita sebagai guru menemukan perangkat pembelajaran, beberapa perangkat pembelajaran sudah dijelaskan, dan bagaimana pembelajaran yang harus kita lakukan dalam PJJ kali ini, yang pastinya prioritas utama yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan dari wabah COVID-19 kali ini, ya. Apa yang perlu kita hindari, ya, dan anjuran-anjuran di dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Terima kasih Bu Santi. Sangat luar biasa, semoga kami bisa menerapkan di masa pandemi ini. Alhamdulillah, materi pertama sudah kita lewati. Kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu materi penyusunan RPP dan pemanfaatan sumber belajar Dinas PDANK Kabupaten Wonogiri
kali ini akan disampaikan oleh organisasi Kecamatan Ngadirojo tentunya yang sudah sangat terkenal, itu Ibu Pike Kuswardeni, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Mohon maaf, audionya sebentar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Ibu Dr. Randa Suharti, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pengawas TK SD Kecamatan Ngadirojo. Yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Ngadirojo. Yang kami hormati pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Ngadirojo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, guru, serta karyawan di sekolah dasar di Kecamatan Ngadirojo. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada hari ini Rabu 10 Februari tahun 2021 dapat belajar bersama-sama lagi dengan rekan-rekan di Kecamatan Ngadirojo. Ibu Dr. Randa Suharti, Magister Pendidikan tadi sudah menyampaikan materi mengenai perangkat pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh. Kami nantinya hanya akan sedikit menambahkan materi mengenai pengelolaan perangkat pembelajaran jarak jauh. Kami akan share screen. Sudah tampil Mas Hafid? Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu peserta kegiatan yang kami hormati, kali ini tadi sudah begitu banyak yang disampaikan oleh Ibu Korwil mengenai pentingnya pemahaman, pentingnya penguasaan perangkat pembelajaran. Kali ini kami hanya akan mohon maaf karena kondisi di sini sedang banyak sekali latihan penerbangan ya Mas, sepertinya bandara ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf dengan sedikit kendala yang terjadi. Bapak dan Ibu, kembali kepada materi. Kali ini saya hanya akan fokus kepada perangkat pembelajaran, khususnya rencana pembelajaran yang akan dibuat guru setiap harinya, di mana beberapa waktu yang lalu sebelum dimulainya pembelajaran semester 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri membuat program, yaitu dengan menggerakkan guru-guru, beberapa rekan-rekan guru di Kabupaten Wonogiri untuk menyusun perangkat pembelajaran yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di seluruh Kabupaten Wonogiri. Jadi fasilitas ini diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berupa portal pembelajaran yang berisi perangkat pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan di tingkat sekolah menengah pertama. Jika Bapak dan Ibu pastinya sudah pernah mendapatkan WA atau pesan WhatsApp dari kepala sekolah mungkin atau dari grup-grup yang beredar, Bapak dan Ibu dapat mengakses materi atau perangkat pembelajaran melalui portal dinas.p.wonogirikap.go.id seperti tampilan pada layar Bapak dan Ibu. Nah, jadi kami ulang di https://portal.dinas.p.wonogirikap.go.id. Bapak dan Ibu dapat mengakses secara lengkap
seluruh perangkat pembelajaran pada portal tersebut. Namun sebelum kita beranjak kepada materi selanjutnya, kami ingatkan kembali menerima pesan ini dan pernah mengunduh materi yang dimohon untuk tidak menelan 100% atau mengambil materi secara 100% seluruh perangkat yang ada di dalam portal tersebut. Namun Bapak dan Ibu punya kewajiban mengubah dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nantinya akan kami lebih terangkan lagi lebih dalam mengenai penyesuaian-penyesuaian yang harus Bapak Ibu sesuaikan dari perangkat tersebut. Demikian juga bahwa contohnya pada suatu perangkat yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru di Kabupaten Wonogiri nantinya menjadi juga sudah dicek oleh koordinator serta penanggung jawab, yaitu Bapak dan Ibu pengawas sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tentunya. Namun jika nanti masih ditemukan beberapa kesalahan atau ditemukan konten-konten yang kurang sesuai, Bapak dan Ibu hukumnya wajib untuk mengubah atau menyesuaikan rencana pembelajaran tersebut. Kita akan melanjutkan materi ini. Perangkat yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang pertama adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi perangkat tematik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua adalah perangkat pembelajaran matematika kelas 4 sampai dengan kelas 6, karena untuk kelas 1 hingga kelas 3 perangkat matematika sudah menjadi satu di dalam perangkat tematik. Yang ketiga, disediakan pula perangkat pendidikan agama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang terakhir, disediakan pula perangkat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bagi kelas 1 hingga kelas 6. Jadi tim yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengakomodir seluruh perangkat yang dibutuhkan Bapak dan Ibu tersebut. Tujuan penyediaan portal pembelajaran ini yang pertama adalah menyediakan perangkat pembelajaran ideal bagi guru, khususnya karena di masa pembelajaran jarak jauh atau dalam pembelajaran secara belajar dari rumah ini, Bapak dan Ibu yang biasanya memiliki rencana pembelajaran berupa RPP awal mulai tahun pembelajaran tahun 2019 kita mulai mengenal RPP 1 lembar. Nah, dari situ dikembangkan lagi, kita harus mengenal RPP yang disesuaikan lagi, bukan hanya RPP 1 lembar namun RPP yang mengakomodir pembelajaran jarak jauh. Nah, dari situ kita mencari bagaimana perangkat pembelajaran yang ideal itu seperti apa. Nah, dari semester ke semester selalu ada perbaikan, pengembangan, itu yang diharapkan dari kegiatan atau diharapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pada saat ini ditemukan atau dihadirkan perangkat pembelajaran yang ideal bagi guru. Tujuan yang kedua adalah memudahkan guru mendapatkan materi ajar dan media pembelajaran tentunya, karena di dalam RPP 1 lembar tersebut juga sudah dimasukkan materi ajar serta media pembelajaran yang digunakan, baik media pembelajaran secara menggunakan video ataupun audio maupun media-media pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga, tujuan dari penyediaan portal ini adalah memberikan alternatif metode mengajar di masa pembelajaran jarak jauh. Mungkin Bapak dan Ibu yang masih belum bisa menyesuaikan diri dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, silahkan mengakses ke portal pembelajaran ini sehingga Bapak dan Ibu bisa menemukan ide-ide baru dan mengembangkannya. Tentu saja jangan seperti yang kami utarakan tadi, jangan menelan mentah-mentah. Jadi Bapak dan Ibu harus mengolah sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah Bapak dan Ibu. Tujuan penyediaan portal pembelajaran yang keempat yaitu menyamakan konsep perangkat pembelajaran yang ideal. Dahulunya mungkin ada Bapak dan Ibu yang di wilayah Wonogiri Timur
konsepnya seperti ini. Yang Bapak Ibu guru yang di wilayah barat konsepnya seperti ini. Mungkin belum ada kesatuan atau kesamaan dalam konsep penyusunan rencana pembelajaran. Maka melalui portal pembelajaran ini diharapkan ada satu suara penyamaan konsep minimal dari perangkat pembelajaran yang ideal. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu perangkat pembelajaran yang disediakan itu apa saja di dalam portal tersebut. Yang pertama adalah adanya RPP 1 lembar yang pastinya sudah Bapak dan Ibu kuasai sebelumnya karena materi ini sudah kami berikan di semester sebelumnya. Ada RPP 1 lembar. Yang kedua ada materi ajar. Oke, ada materi ajar. Dan yang ketiga ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, pada poin ketiga inilah yang menjadi pembeda atau yang menjadi penyempurnaan perangkat pembelajaran yang dibuat atau dihadirkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri daripada tahun-tahun sebelumnya atau daripada semester-semester yang sebelumnya. Jadi LKPD, ketersediaan LKPD ini nantinya akan kami ulas lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu guru semuanya, baik dari berbagai lapisan tentunya. Setelah itu, yang keempat tentu saja adanya evaluasi harian disertai dengan pedoman penilaian. Jika pada semester yang lalu perangkat-perangkat ini sudah disediakan, pada semester ini maka akan lebih disempurnakan lagi keberadaannya. Karena kalau semester yang lalu untuk kelas 6, kelas 5, dan kelas 4 itu Kecamatan Ngadirejo sudah bisa menyusun sendiri, membuat RPP sendiri secara mandiri. Maka pada semester ini pembuatan RPP sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk dimanfaatkan Bapak Ibu guru di seluruh Kabupaten Wonogiri tentunya. Kita masuk kepada RPP 1 lembar. Bapak dan Ibu, di situ sudah dijelaskan ada judul dan identitas, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran. Maka akan kami tunjukkan contoh dari RPP kelas 6, produksi dari portal pembelajaran, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi RPP yang masih sama konsepnya dengan pada semester 1 yang lalu. Adanya identitas, ada judul, lalu adanya identitas ini, ada satuan pendidikan, ada kelas, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, juga muatan pelajaran. Yang kedua adanya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran harus kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu saat menemukan ini, terutama banyak terjadi kesalahan-kesalahan di beberapa RPP yang diunggah, bahwa pada tujuan pembelajaran belum menganut prinsip A, B, C, D. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk merubah atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau dengan kondisi nyata. Kami tunjukkan contoh dari penerapan A, B, C, D. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Ada A, B, C, D, di mana tujuan pembelajaran itu ada A, yaitu audiennya siapa atau sasaran pembelajaran. Pada kondisi ini tentu saja adalah siswa. Nah, lalu yang B, jadi ada tujuan itu untuk siapa? Ada kata-kata siswa atau ada kata-kata peserta didik. Nah, itu monggo disesuaikan. Yang kedua ada B, behavior, yaitu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Tujuannya apa? Kemampuan yang akan dicapai. Contohnya kalau di atas yang paparan yang kami sampaikan tersebut, diharapkan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Berarti behaviornya adalah menemukan ide pokok dan informasi penting. Itu yang memenuhi kriteria behavior. Lalu ada C atau C, condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan apa. Jadi penyusunan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau kegiatannya membaca, maka juga di tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu juga menyebutkan bahwa kegiatannya adalah membaca. Jika di kegiatan adalah percobaan, maka di tujuan juga dituliskan berupa
percobaan. Dalam contoh yang kami tunjukkan ini, C, condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran, pada contoh tersebut adalah membaca. Jadi aktivitas yang dilakukan adalah setelah membaca teks. Nah, setelah membaca teks. Nah, itu adalah sebagai condition lah. Degree itu adalah yang terakhir, D, degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Jadi, paling belakang niku nggih, dengan benar, dengan lengkap, atau bagaimana itu bisa. Jadi harapan atau perilaku yang diharapkan dari siswa itu seperti apa, itu harus ada. Jadi 4 komponen ini jika Bapak dan Ibu belum menemukan di RPP yang sudah Bapak Ibu unduh, silahkan untuk disesuaikan agar Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar mengunduh dan menggunakan RPP tersebut hanya sebagai pantes-pantes apa sebagai namung dibijakkan Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas tentunya. Karena tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran tentu digunakan guru atau dipedomani guru selama melaksanakan pembelajaran. Apalagi dengan kegiatan ini nantinya Bapak dan Ibu juga akan melalui RPP lebih stabil atau lebih tertata, lebih dinamis dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari selama PJJ tentunya. Baik, kita kembali kepada materi kita. Jadi tadi adanya RPP 1 lembar tadi ada tujuan sudah kami jelaskan ya. Ada tujuan, lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, Bapak dan Ibu selalu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan di sini, Bapak dan Ibu bisa menyimak salah satu yang harus Bapak Ibu rubah dari RPP yang Bapak Ibu unduh adalah adanya kata-kata, semua kelas biasanya ada, guru melakukan presentasi apa, nah, atau guru menggunakan aplikasi apa, itu pasti ada. Nah, jika di situ, contohnya di contoh ini ada Microsoft Kaizala, Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing menggunakan WhatsApp atau malah menggunakan Microsoft Teams, maka harus disesuaikan, diganti dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi guru melakukan pembelajaran melalui Microsoft Teams atau guru melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom meeting, monggo sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Bahkan RPP ini juga boleh jika disebutkan guru melakukan pembelajaran secara luring dengan memberikan materi dan penugasan itu diberikan seminggu 1 kali. Karena ternyata setelah sharing dengan teman-teman guru di wilayah lain, Bapak dan Ibu, kita perlu cukup bersyukur bahwa kita di Kecamatan Ngadirojo ini masih pada wilayah yang dimudahkan dalam akses internet. Jadi walaupun tidak seluruh peserta didik kita memiliki akses internet yang baik, namun sebagian besar saya kira untuk Kecamatan Ngadirojo ini sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan. Nah, berbeda dengan rekan-rekan kita yang berada di Pohpelem, yang berada di Karangtengah, yang berada di daerah yang dekat pantai niku Paranggupito, seperti itu Bapak dan Ibu. Karena ternyata di sana teman-teman banyak menghadapi kendala berupa jaringan. Jadi akhirnya mereka hanyalah memberikan ringkasan materi dan juga tugas-tugas sehari-hari, lalu dikirimkan seminggu 1 kali atau 3 hari sekali. Jadi orang tua siswa mengambil ke sekolah materi dan tugas-tugas tersebut, lalu nanti gurunya mengoreksi secara manual pada setiap minggunya. Dan tujuan dari penyediaan perangkat pembelajaran ini juga untuk mengakomodir teman-teman yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini nanti RPP kita yang kita susun di portal pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk rekan-rekan yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan atau melakukan pembelajaran secara luring atau di luar jaringan. Nah, tinggal menyesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran di dalam RPP Bapak dan Ibu tentunya. Nah, silahkan disesuaikan. Lalu jangan lupa di dalam RPP juga di situ disediakan ada link-link ya Bapak dan Ibu. Ada link-link YouTube video, lalu ada link materi. Untuk video silahkan digunakan. Tapi pastikan dulu konten tersebut aman. Jika belum sesuai, Bapak dan Ibu bisa menggantinya dengan link materi yang lain.
ada juga link-link rangkuman materi yang disediakan di dalam portal tersebut. Jadi link-link ini disediakan oleh Bapak Ibu guru yang membuat untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam mengajar nantinya. Namun, jika ditemukan link soal, maka Bapak dan Ibu wajib untuk menggantinya. Karena link soal tentu saja harus Bapak Ibu gunakan sendiri atau harus Bapak Ibu buat sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dalam contoh ini ada link lagu gotong royong. Link lagu gotong royong, lalu ada link materi, di situ berupa video, lalu ada tugas. Nah itu ini berupa link pengumpulan tugas. Berarti ini harus dimiliki atau dibuat oleh guru masing-masing. Tidak dapat Bapak dan Ibu menggunakan link ini karena ini adalah link yang dibuat dan dimiliki oleh guru yang membuat perangkat pembelajaran ini. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan, jangan ditelan mentah-mentah RPP yang Bapak Ibu unduh dari portal pembelajaran. Jadi hal ini juga untuk menghindari atau mengurangi beban Bapak dan Ibu tidak perlu membeli atau memesan perangkat pembelajaran dari pihak ketiga, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat bagaimana ya, mendengar kondisi bahwa Bapak dan Ibu membeli perangkat pembelajaran dengan harga yang begitu mahal, itu sangat disayangkan sekali. Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menyediakan perangkat pembelajaran secara gratis. Ini gratis, ya, tinggal Bapak dan Ibu unduh dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Sampai dengan di kegiatan penutup ada link penugasan, ini wajib Bapak Ibu ganti, disesuaikan dengan Bapak Ibu yang membuat sendiri untuk materi yang Bapak Ibu berikan. Lalu yang terakhir ada penilaian pembelajaran, monggo disesuaikan saja, dan jangan lupa di paling bawah ada tanda tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Ibu Guru. Nah, di situ juga sudah diberikan tanggal sesuai dengan urutan yang disesuaikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, kita akan kembali ke materi selanjutnya. Kita sudah membahas tentang RPP 1 lembar. Ini pasti sudah dikuasai Bapak dan Ibu semua. Kita masuk ke materi ajar Bapak dan Ibu. Jadi di dalam materi ajar ini nanti sudah disediakan juga, di mana di dalamnya kita mengulas materi setiap mata pelajaran. Jadi pada hari itu minimal 2 mata pelajaran, maksimal 3 mata pelajaran dari RPP tematik. Lalu ada juga RPP matematika dan RPP mata pelajaran yang lain. Itu jadi di sana untuk mengulas materi setiap mata pelajaran tentunya. Lalu yang kedua, dia mengambil inti materi yang krusial saja, yang penting-penting saja. Dan itu nanti materi itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk diberikan kepada peserta didik atau diberikan kepada siswa, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang melaksanakan pembelajaran secara luring atau tidak secara daring. Jadi bisa dikopi, diperbanyak, diberikan kepada siswanya 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Nah, selain itu, kalau secara dalam jaringan atau secara daring, Bapak dan Ibu bisa screenshot atau mengirim materi yang ada pada portal tersebut. Jadi sudah urut ya Bapak dan Ibu, diambil saja materinya, dikirimkan kepada siswa melalui aplikasi yang digunakan. Bisa WhatsApp, bisa Kaizala, bisa Teams, atau bisa Zoom, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, materi ini mengambil dari buku, internet, dan lain sebagainya. Jadi di bagian materi ajar ini Bapak dan Ibu harus berhati-hati, khususnya jika kita menemukan materi yang agak berbahaya, berbau-bau politik, sara, dan segala macam, Bapak dan Ibu wajib untuk merubah atau menyesuaikan dengan kondisi yang aman tentu saja. Kami tunjukkan contoh materi ajarnya, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini ada materi ajar. Di sini untuk kelas 6, subtema 1, pembelajaran 1, ada materi PPKN, ada materi bahasa Indonesia, lalu ada materi ilmu pengetahuan sosial. Ini diambil dari buku paket. Ini kurang ideal, jadi harus Bapak Ibu tambahi dari internet dan juga dari buku tentunya. Baik, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk materi pelajaran. Nah, kita masuk kepada bagian yang paling krusial atau yang saya jelaskan tadi adalah bagian yang paling penting dari perubahan perangkat pembelajaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yaitu adanya lembar kerja peserta didik atau kita singkat atau kita sebut LKPD.
lembar kerja peserta didik. Kenapa harus yang dulunya tidak ada LKPD, sekarang Bapak dan Ibu itu harus ada LKPD? Jadi satu tujuan yang pertama, LKPD ini bukan berupa soal Bapak dan Ibu. Jadi bukan seperti LKS, bayangan itu podo loh Mbak kalau LKS, boten. LKPD yang disediakan ini adalah bukan berupa soal, namun panduan aktivitas siswa saat belajar di rumah. Ini karena khusus di masa PJJ, aktivitas siswa saat belajar di rumah. Jadi urut-urutannya pada hari itu, umpamanya pada hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021 di RPP yang sudah disediakan itu sudah dijelaskan pada KD ini siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA. Contohnya di contoh pembelajaran IPA itu siswa harus mempelajari atau melaksanakan pengamatan terhadap lingkungannya. Contohnya mungkin mengamati perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan hewan. Nah, di situ dijelaskan berupa aktivitas yang secara runtut dilaksanakan oleh siswa, sehingga nantinya siswa bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil manfaat atau mengambil ilmu yang dibutuhkan anak-anak melalui aktivitas mereka sendiri. Lalu yang kedua, LKPD diharapkan dapat digunakan saat pembelajaran dalam jaringan maupun pembelajaran di luar jaringan secara daring maupun luring seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi jika di contoh ini, contoh di dalam portal itu dijelaskan menggunakan WhatsApp, Bapak dan Ibu mengirimkan tugas, silahkan diganti. Nah, tugas di LKPD ini bisa diedit lalu dikirimkan atau dicetak dan diperbanyak dikirimkan kepada peserta didik bagi Bapak Ibu guru yang tidak melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang melaksanakan pembelajaran secara daring bisa di screenshot atau diambil saja bagaimana bisa dikirimkan kepada siswa, lalu siswa mengerjakan di buku atau di kertas dan memfoto atau mengirimkan kepada guru melalui perangkat atau gawai masing-masing, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tujuan adanya LKPD ini bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ada 30 siswanya atau 20 siswanya, ternyata 5 yang dapat mengikuti pembelajaran daring atau memiliki WhatsApp itu hanya 15 orang anak, sementara 5 anak tidak memiliki perangkat gawai seperti itu. Jadi silahkan yang 5 anak ini tetap mempunyai hak untuk belajar, tidak dibiarkan saja orang duwe HP ya wis ora tak ulang. Tidak Bapak dan Ibu, karena kita harus memberikan hak yang sama kepada semua peserta didik. Nah, jadi bagaimana menyikapinya? Dengan memberikan LKPD ini kepada siswa yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan. Sehingga Bapak dan Ibu ini sangat meringankan beban Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Bukan hanya sekedar RPP, alah Mbak cuma RPP Mbak, nanti tak print sudah seperti itu saja. Tidak, boten Bapak dan Ibu, karena di RPP PJJ produksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ini sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengajar siswanya secara lengkap dalam satu hari. Dalam setiap hari perharinya Bapak dan Ibu diberikan materi, sudah ada materinya, sudah ada LKPD-nya, sudah ada evaluasinya yang nanti akan lebih lanjut kami jelaskan. Nah, tujuan yang ketiga dari LKPD ini adalah diharapkan membawa peserta didik belajar melalui lingkungannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bukan hal yang tabu jika kita bilang anak-anak di masa PJJ ini anak-anak yang mengalami degradasi pendidikan, yang bisa saja juga mengalami degradasi mental karena saat orang tua mereka sibuk, tidak dapat membimbing mereka, tidak dapat menemani anak-anak belajar, sementara tugas dari sekolah hanya melalui gadget. Nah, pada saat mungkin ada anak-anak yang memang dasarnya malas, tidak mau membuka tugas. Ada anak-anak yang sebenarnya semangat, tapi terkendala tidak memiliki gawai. Lalu gurunya juga tidak memiliki inisiatif untuk bagaimana mengakomodir seluruh siswa. Maka akhirnya apa yang akan terjadi? Beberapa anak-anak yang tertinggal tersebut tentu menjadi momok atau menjadi catatan sejarah kegagalan pendidikan di masa
pembelajaran jarak jauh, dan itu harus kita minimalisir sebagai guru, sebagai pengajar, bahwa kita harus berusaha seoptimal mungkin memberikan fasilitas bagi peserta didik. Nah, bagaimana agar siswa dapat belajar melalui lingkungannya ini? Maka di LKPD ini sudah disusun bahwa kegiatannya anak-anak belajar di lingkungannya, tidak perlu keluar rumah, mereka cukup berada di lingkungannya saja. Kita pastikan aman, kita pastikan anak-anak juga karena saat ini sedang ada pandemi, jangan sampai anak-anak kita keluar dari lingkungan rumah mendapatkan bahaya sehingga anak-anak bisa tertular. Itu yang harus kita hindari. Baik seperti itu. Jadi contohnya tadi kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak keluar rumah, lalu anak-anak melihat bunga, bagian-bagian bunga, bagian-bagian tumbuhan. Mereka diminta menggambar, Bapak dan Ibu. Cukup sederhana saja, diminta menggambar. Atau diminta memfoto, membuat video, lalu membuka satu persatu bagian-bagian bunga, mempelajari bagian-bagian tersebut. Mereka mengetahui setiap bagian bunga sehingga sampai mengetahui bagaimana perkembangan bunga secara generatif atau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, itu penting sekali digunakan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Di LKPD ini diharapkan sudah tertuang semuanya. Nah, tapi apakah semua materi bisa dibuat seperti itu, Bapak dan Ibu? Jawabannya saya jawab tidak. Nah, maka di situ di LKPD yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah diberikan rambu-rambu minimal, dibuatkan LKPD yang minimal. Nah, silakan Bapak dan Ibu berkreasi. Contohnya kami tunjukkan di LKPD kelas 6 ini. Kegiatannya adalah PPKN mengetahui kegiatan gotong royong. Sementara saat ini jelas kita sedang melakukan protokol kesehatan. Tidak mungkin ada kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara terbuka, bebas di lingkungan kita. Maka kita cukup anak-anak diajak untuk mengamati kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, Bapak dan Ibu. Seperti yang contoh saya tunjukkan ini. Jadi mereka hanya menyebutkan ibu tugasnya sehari-hari apa. Nah, dari situ ayah, adik, keluarga yang lain itu seperti apa tugasnya. Nah, dari situ anak-anak nanti diminta untuk menyimpulkan bagaimana pentingnya gotong royong untuk melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas di rumah. Dari situ mereka dapat mengambil poin penting, mengambil kesimpulan pentingnya kegiatan gotong royong walaupun hanya dari lingkungan rumah, Bapak dan Ibu. Jadi kita memastikan anak didik kita juga aman pada saat melaksanakan tugas-tugas ini. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu memberikan tugas pengamatan perkembangbiakan hewan, lalu anak-anak kalian silahkan melaksanakan penelitian pengamatan ke wilayah sungai di dekat kalian. Sudah kondisinya pandemi, saat ini sedang musimnya seperti ini, anak-anak malah disuruh ke sungai. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, kita sebagai guru harus hati-hati menyiapkan konten atau materi untuk peserta didik kita. Jangan sampai membahayakan dan itu menjadi kesalahan kita tentu saja. Nah, seperti itu. Lalu kalau tugas ini difoto keluarganya lalu dikirimkan. Nah, ini sudah seperti berupa kegiatan Bapak dan Ibu. Lalu untuk kegiatan bahasa Indonesianya tadi berkaitan dengan PPKN, siswanya untuk bahasa Indonesia diminta untuk menuliskan sebuah cerita atau paragraf pengalaman saat melakukan gotong royong di rumah. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang sering kita lupakan. Bapak dan Ibu ada yang terlena dengan kondisi pembelajaran seperti ini yang dimudahkan dengan penggunaan IT. Jadi semuanya dengan IT, tugas juga semuanya dengan form, pemberian pembelajaran semuanya menggunakan IT, semuanya dengan aplikasi-aplikasi. Tapi kita lupa bahwa anak-anak kita tetap perlu diaktifkan kegiatan tangannya, Bapak, atau motoriknya. Kegiatannya hanya semuanya main HP, anak-anak cukup belajar mengerjakan tugas dari HP atau dari laptop. Jangan sampai Bapak dan Ibu. Maka kegiatan aktivitas menulis ini kami sebutkan sangat kita dulu pada saat Bapak dan Ibu saat usia sekolah. Bagaimana di saat kelas 2, kelas 3 kita harus belajar menulis halus Bapak dan Ibu. Dan saat ini
pasti kesulitan Bapak Ibu guru khususnya di kelas kecil atau di kelas rendah, kelas 2 dan 3, di mana harus mengajarkan menulis halus. Ini nanti juga dikhawatirkan Bapak dan Ibu untuk itu juga bagaimana menulisnya karena tidak pernah dapat bertatap muka. Nah, dari sinilah penugasan-penugasan yang mengharuskan motorik siswa itu bekerja, itu kita laksanakan. Seperti juga contoh yang kami tunjukkan kali ini. Jadi seperti itu Bu, Bapak, Ibu, LKPD yang sudah disediakan. Silahkan digunakan, lalu Bapak dan Ibu tapi masing-masing. Nah, seperti ini contohnya lagi ada proklamasi ini untuk materi IPS, proklamasi pripun lajeng disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Maka ya penugasannya sebagaimana ada kita cuma menyebutkan. Jadi anak-anak berimajinasi siapa saja nama tokohnya, lalu apa peranan masing-masing tokoh tersebut. Itu jika kita tidak menemukan kegiatan-kegiatan yang bisa dipaksakan untuk LKPD secara sesuai dengan belajar dengan lingkungan tadi. Baik, kita masuk ke tujuan atau fungsi LKPD yang keempat, bahwa aktivitas di LKPD itu dapat berupa yang pertama percobaan, pengamatan, atau diskusi kelompok. Tapi Bapak dan Ibu catatan, diskusi kelompok yang dimaksud di sini bukan diskusi kelompok dengan siswa bertemu rekannya satu kelas, di mana itu tidak Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan diskusi kelompok yang dilakukan tetap dilakukan secara online. Jadi anak-anak dibuat kelompok, lalu mereka berkomunikasi melalui grup-grup WA atau melalui cara-cara yang lain. Diharapkan tidak sampai anak-anak bertemu satu sama lain untuk menghindari hal-hal yang tentu tidak kita inginkan di masa pandemi ini. Baik, itu tadi untuk LKPD. Kita akan cepat saja Bapak dan Ibu, materi saya tidak terlalu banyak. Yang terakhir adalah di evaluasi harian. Bapak dan Ibu dapat membuat evaluasi harian dalam bentuk pretest dan post-test atau pretest atau post-test. Lalu soal dibuat dalam bentuk boleh pilihan ganda isian atau urean. Kami akan tunjukkan contohnya Bapak dan Ibu. Jadi perangkat ini nanti semua dalam satu lembar, tinggal Bapak dan Ibu menyesuaikan. Ini Ibu, Bapak Ibu ada evaluasi harian. Di sini yang dibuat menggunakan pilihan ganda. Tidak perlu terlalu banyak karena kita tidak perlu menekan anak-anak kita yang sudah harus melaksanakan pembelajaran di rumah saja, itu sudah cukup memenatkan. Apalagi kalau masih ibunya marah-marah, bapaknya marah-marah karena stres ngajari Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak membebani anak-anak, cukup dibuatkan kegiatan yang menarik di LKPD tadi dan diberikan evaluasi yang cukup tidak terlalu banyak di evaluasi harian. Bisa digunakan untuk pretest atau post-test. Kalau yang kami tunjukkan ini adalah post-test nih Bapak dan Ibu. Seperti itu. Lalu yang terakhir adanya pedoman penilaian. Nah, di situ Bapak dan Ibu, di mana di dalam pedoman penilaian itu memuat pedoman penilaian dari LKPD dan evaluasi harian. Dari dua komponen tadi harus ada pedoman penilaiannya. Lalu yang kedua itu memuat penilaian setiap kompetensi dasar sesuai materi pada hari tersebut. Seperti itu kami tunjukkan pedoman penilaiannya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu yang sudah disediakan. Jika kurang sesuai seperti yang diharapkan Bapak dan Ibu, bisa dirubah, disesuaikan dengan RPP yang sudah Bapak dan Ibu susun. Seperti itu. Nah, baik, untuk materinya sudah selesai sampai di pedoman penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami tunjukkan sedikit Bapak dan Ibu sebagai gambaran. Saat ini kami sebagai koordinator kelas 6 tentunya juga sudah menyediakan, di sini kami tunjukkan perangkat pembelajaran yang disediakan untuk khusus Bapak dan Ibu guru kelas 6. Itu ada, kami tunjukkan di sini, Bapak dan Ibu bisa langsung mengunduh pada portal pembelajaran, ada RPP Bahasa Jawa, ada RPP Matematika, ada tematik ada. Itu yang kami pegang akunnya saat ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk mengunduh masing-masing di portal khusus untuk kelas 6.
Untuk kelas yang lain tidak perlu khawatir, kemarin Bapak dan Ibu kelas 1, 2, 3 sempat meri, yo kok ora digawe sisan to ndek wingi perangkat pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu semuanya tinggal mengunduh dan memanfaatkan perangkat pembelajaran yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Baik, Bapak dan Ibu, kami sudah cukup saja, tidak terlalu banyak yang kami sampaikan materi tadi, bahwa ini tugas kami untuk mensosialisasikan, untuk memudahkan Bapak dan Ibu semua memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Gratis, ya Bapak dan Ibu, kami sekali lagi gratis digunakan untuk seluruh Bapak dan Ibu, baik guru kelas, guru mata pelajaran di SD maupun di SMP. Nah, monggo dimanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan. Terima kasih, tidak banyak lagi yang kami sampaikan. Jika nanti sekaligus kami menutup dulu, nanti jika ada pertanyaan monggo. Jadi jika tadi yang kami sampaikan ada kekeliruan baik dari ucapan maupun dari sikap kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di kegiatan KKG yang lain bersama narasumber-narasumber yang lain, teman-teman hebat di Kecamatan Ngadirojo, terutama rekan-rekan yang kami ucapkan selamat datang, rekan-rekan guru CPNS baru yang baru memasuki Kecamatan Ngadirojo, dan juga rekan-rekan guru honorer yang juga baru bergabung dengan kami, selamat datang di Forum Kerja Kelompok Guru di Kecamatan Ngadirojo. Kita akan berkarya bersama, menghasilkan karya-karya yang terbaik. Tentu saja tujuan kita sebagai guru adalah siswa. Jadi produk yang kita berikan langsung tertuju untuk kepentingan siswa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ike, penjelasan yang sangat tugas, menarik, dan insya Allah sangat jelas ya kita dapatkan dari pengelolaan perangkat pembelajaran yang alhamdulillah sekarang sudah bisa kita dapatkan di portal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ya. Kita tinggal bisa langsung mengunduh gitu ya, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi keadaan di sekolah masing-masing ya. Tentunya tidak harus ditelan mentah-mentah ya, diamati, dimodifikasi, dan ditiru begitu. Alhamdulillah materi pertama dan materi kedua sudah kita laksanakan, dan sekarang waktunya kita pada acara tanya jawab ya. Silahkan kami buka termin pertama untuk tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya melalui chat, langsung saja ditulis di chat, ataupun langsung silahkan dengan klik raise hand, ya, dengan mengangkat tangan. Klik raise hand, silahkan. Bagi yang mau mengambil minum dulu, minum ya, karena tadi penjelasannya luar biasa sampai tidak bisa ditinggal kemana-mana ya, karena sangat bagus sekali ya. Silahkan ya, sambil mencicipi makanan yang ada di depannya masing-masing ya, karena tidak bisa kami kirimkan lewat virtual. Silahkan. Sudah ada penanya? Silakan, bisa angkat tangannya. Dan alhamdulillah ini adalah kemajuan yang luar biasa ya. Kita dalam menggunakan perangkat pembelajaran sudah sangat dimudahkan sekali. Tinggal bagaimana kita untuk memodifikasinya. Kita sesuaikan, kita adaptasi dengan sekolah ya, dengan keadaan lingkungan kita di sekolah masing-masing. Sebentar, saya lihat belum ada yang mengangkat tangan, atau sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Suharti dan Ibu Ike tadi.
perangkat yang disediakan di portal pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri sangat lengkap ya, dari tematik kelas 1 sampai 6, kemudian PAI, PJOK, matematika, setiap mapel juga ada, itu sudah lengkap semua dari kelas 1 sampai kelas 6 lah ya, luar biasa gitu ya. Bagi Wonogiri ya, insya Allah. Dan ini mari kita sambut ya bersama ya, karena memang PJJ ini sangat luar biasa kendalanya. Kita semuanya tidak, dari pihak guru ataupun orang tua ataupun siswa itu semuanya mungkin tidak siap dalam menghadapinya. Tapi bagaimana kita diri gitu ya dalam keadaan ini, sehingga kita sebagai guru juga bisa memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin, sehingga anak-anak bisa mendapatkan haknya ya, haknya untuk belajar. Bagaimana, sudah adakah pertanyaan? Di dalam perangkat pembelajaran yang diunduh yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri ini, tadi ada yang baru ya, yang mungkin baru kita dengar ya, itu adanya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi luar biasa ya, di dalam lembar kerja peserta didik ini sudah disiapkan di mana bisa digunakan dalam daring ataupun luring gitu ya. Jadi ini sangat dimudahkan sekali. Dan evaluasi harian sampai pedoman penilaian pun juga ada. Jadi kita tinggal mengunduh ya, pastinya gratis, tapi pasti juga dengan kuota ya. Kalau mengunduhnya nggak pakai kuota juga tidak bisa. Ya. Oh ya, saya kembalikan ya, kita ya. Karena sudah sangat jelas cukup. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya pemaparan dari Ibu Suharti. Terima kasih Ibu Suharti dalam pemaparan perangkat pembelajaran jarak jauh ya, apa yang perlu kita persiapkan, dan terima kasih kepada Bu Ike yang sudah memaparkan tentang pengelolaan perangkat pembelajaran. Sebelumnya, sebelum saya undur, ada closing statement dari pembicara. Monggo pada Bu Suharti atau ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator, Bapak dan Ibu peserta kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru di Kecamatan Ngadirejo yang kami hormati. Materi yang disampaikan tadi merupakan materi yang sehari-hari sudah kita gunakan, sehari-hari kita manfaatkan, dan saya yakin dari penjelasan tadi Bapak dan Ibu seluruh guru di Kecamatan Wonogiri, di Kecamatan Ngadirejo, mohon maaf, di Kecamatan Ngadirejo pastinya sudah bisa mengunduh, memanfaatkan dan menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang seperti dijelaskan oleh Ibu Korwil tadi. Jadi materi 1 dan 2 kali ini bisa saling melengkapi, sebagai materi 1 sebagai cara atau bagaimana memanfaatkan dari materi 2, di mana adanya portal pembelajaran yang menyediakan materi atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang ideal digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan penjelasan dari materi Bu Suharti tadi. Jadi PR kita sebagai guru, sebagai pendidik, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan hanya di dalam bidang pendidikan saja, tapi bagaimana kita mengolah hubungan sosial kita dengan wali siswa,
dengan siswa, dengan lingkungan masyarakat sekitar sehingga dapat berjalan secara harmonis khususnya di masa pembelajaran jarak jauh ini. Semoga dengan materi yang kami berikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menjadi pedoman, bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya dalam pembelajaran jarak jauh, dan tentu saja kita harapkan kita tidak akan bisa kembali kepada kondisi normal, tentu saja. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Maka yang kita harapkan, kita dapat menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, cukup sekian materi dari kami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tenaga pendidik di dalam dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Ngadirojo ini, mari kita sama-sama berkomitmen dengan niatan yang baik untuk memberikan kebermanfaatan bagi dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Ngadirojo. Alhamdulillah, acara inti sudah selesai. Saya selaku moderator, banyak salah dan khilafnya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan penulisnya. Terima kasih kepada Ibu Dwiyani Indah Hermawati SPDI yang telah membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan webinar pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang masih bergabung di room ini, saya harapkan tetap bergabung karena sebentar lagi kita akan mengikuti kuis. Ya, kepada para pemenang tadi yang sudah kami sebutkan atau yang sudah tampil di layar, silahkan mengisi di kolom komentar itu tadi nama lengkapnya siapa dan asalnya dari SD mana, biar nanti panitia dalam menghubungi lebih mudah dan nanti untuk mengambil hadiahnya bisa menghubungi panitia. Ya, terima kasih untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya rasa sudah berjalan lancar dan sangat materi yang disampaikan oleh pemateri tadi cukup jelas, menarik dan ya merupakan ilmu yang bagus buat kita semuanya ya Pak Jatus ya. Yang pasti dibutuhkan oleh kita yang sedang melakukan itu sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi dapat kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Marilah bersama-sama dengan bacaan dalam Alhamdulillah. Selamat dan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti dengan baik. Peserta juga banyak. Bertahan sampai akhir juga banyak. Luar biasa. Terima kasih para partisipan yang sudah bergabung. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk isi absensi yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau keluar atau meninggalkan room ini, kami persilakan karena acara sudah selesai.